Penguji yang saya hormati, sambil menunggu Prof. Samsu join karena sudah hadir secara offline di ruang sidang ujian tertutup. Jadi saya izin untuk membuka dan memulai ujian tertutup disertasi atas nama Ali Marzuki Zebua. Izin tim penguji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini tanggal Rabu 4 Desember 2024 akan dilaksanakan ujian tertutup disertasi atas nama Ali Marzuki Zebua NIM 901210009, merupakan mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Tim penguji terdiri dari ketua saya sendiri, Profesor Dr. Snita MPD, Sekretaris Ibu Dr. Wahyuni Fitria MPD, promotor yang terhormat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Suhaidi Asyari MA PhD, ko-promotor yang terhormat amat terpelajar Ibu Dr. Haji Fatilah MPD, penguji eksternal kita yang terhormat amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosyada MA, merupakan dosen dan guru besar dari UIN Syahid Jakarta, dan penguji utama internal kita yang terhormat sangat terpelajar Bapak Profesor Samsu MPDI PhD, penguji kedua internal kita yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani MPD, pengelola ujian, host, dan Saudara Ali M. Zebua yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian tertutup disertasi atas nama Ali Marzuki Zebua dengan judul disertasi Kepemimpinan Lingkungan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Lingkungan Berkelanjutan pada Sekolah Adiwiyata di Provinsi Jambi secara resmi dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara Promovendus Ali M. Zebua, apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Siap untuk mempresentasikan disertasinya di hadapan tim penguji? Insya Allah siap. Saudara tentu sudah tahu poin-poin utama dan penting yang akan saudara presentasikan, karena mengingat waktu yang tidak panjang diberikan kepada saudara. Untuk itu silakan sampaikan presentasi disertasinya di hadapan tim penguji. Silakan. Jangan lupa direkam ya, ini sudah direkam. Ya, sudah, Bu. Bentar, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hah? Gimana? Sudah. Coba, bentar. Bentar, Bapak Ibu. Ini dia pakai note itu. Nah, dia, oh, nggak pakai ini. Yang ini ya? Coba yang buku. Baik, sudah, Bu. Saya ulangi, Bapak Ibu. Prof, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, terutama saya, dalam menjalani sidang tertutup disertasi saya
yang berjudul Kepemimpinan Lingkungan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Lingkungan Berkelanjutan pada Sekolah Adiwiyata di Provinsi Jambi. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang amat terpelajar yang kami hormati eh, Ibu penguji Profesor Dr. Risnita MPD selaku ketua, Ibu Dr. Wahyuni Fitria MPD selaku sekretaris, selaku penguji eksternal Profesor Dr. Haji Dede Rosyada MA dari UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, Prof. Samsu MPDI PhD penguji pertama, dan Dr. Haji Muhammad Charan Jailani MPD penguji kedua. Dan tidak lupa pula yang terhormat, yang amat terpelajar, promotor saya, Profesor Dr. Haji Suaidi MA PhD, dan ko-promotor Dr. Haja Fadilah MPDI. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan isi disertasi saya tentang kepemimpinan lingkungan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya lingkungan berkelanjutan pada Sekolah Adiwiyata se-Provinsi Jambi. Eh, Selama ini paradigma kepemimpinan kepala sekolah terbelenggu oleh tradisi administratif ya. Kita ketahui bersama bahwa ini memang kenyataan yang kita hadapi. Selain itu juga sangat fokus terhadap prestasi akademik sehingga dinamika sosial dan dinamika lingkungan yang dalam hal ini menurut Akiyama adalah satu kesatuan yang sama gitu. Sangat terabaikan ya. Padahal di dalam lembaga pendidikan lah dinamika sosial dan lingkungan ini berkolaborasi gitu. Nah, selain itu dalam paradigma kepemimpinan kepala sekolah selama ini dalam pemilihan kepala sekolah calon adiwiyata khususnya misalnya sangat banyak efek politik yang ada gitu ya oleh dinas ya oleh dinas sehingga mengganggu kestabilan kepemimpinan ya terutama di dalam kepemimpinan sekolah yang berbasis lingkungan seperti Adiwiyata ini. Sehingga diperlukan kompetensi kepala sekolah yang berbasis lingkungan. Kalau kita lihat ya, ya Bu, ya kalau kita lihat di Israel misalnya bahwa mereka tentang basic lingkungan ini memang benar-benar dilakukan di setiap kepala sekolah di sana gitu. Baik, selanjutnya banyak polemik terkait masalah lingkungan global abad 21 ini yang mungkin tidak bisa saya jelaskan karena waktu juga. Saya akan masuk ke bagian terkait dengan gap penelitian bahwa sebagian besar penelitian tentang sekolah hijau dalam hal ini Adiwiyata berfokus hanya pada faktor-faktor tertentu sehingga terdapat kesenjangan dalam literatur yang ada. Misalnya seperti kebijakan dan program, ya, ruang fisik, eh, terus infrastruktur, manajemen dan program. Yang mana riset ini sudah dilakukan oleh Basori 2021, Diamond 2005, Gavaria 2017, Febriantika 2020, dan Susilawati 2020. Tanpa membahas tentang bagaimana eh, framework eh, apa kerangka kerja kepala sekolah dalam pembangunan dan pengembangan praktik lingkungan yang berkelanjutan, khususnya di sekolah Adiwiyata ini. Gitu. Eh, Oleh sebab itu, untuk mendapatkan wawasan tentang peran kepemimpinan lingkungan dalam mengembangkan budaya lingkungan di sekolah Adiwiyata, penelitian ini mengacu pada tiga kerangka teori yang diusulkan oleh Deborah Railing Gallagher 2012, Egri dan Herman 2000, dan Su Fei apa namanya Xiaofeng Su 2020. Untuk tujuan dan kegunaan penelitian ini akan mencoba menjelajahi permasalahan kepemimpinan lingkungan dalam konteks manajemen pendidikan oleh kepala sekolah yang merupakan aspek yang jarang tersentuh secara komprehensif dalam literatur kepemimpinan pendidikan khususnya. Nah, fokus utamanya akan menyoroti pentingnya kepemimpinan lingkungan dalam membentuk iklim sekolah yang berkelanjutan, yang kontribusinya nanti dianggap sebagai kontribusi baru dalam pemahaman terhadap kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Adapun tujuan dari riset ini pertama itu terkait bagaimana implementasi kepemimpinan lingkungan oleh kepala sekolah.
adiwiyata. Yang kedua, bagaimana budaya lingkungan berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana partisipasi warga belajar. Dan terakhir adalah dampak kepemimpinan kepala sekolah. Sehingga penelitian ini nantinya bermanfaat dalam pertama menghasilkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan calon kepala sekolah pada sekolah adiwiyata. Yang kedua, diharapkan akan terbentuk kepala sekolah yang mampu memimpin sekolah adiwiyata dengan efektif, sehingga dapat mempromosikan budaya peduli lingkungan dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk melakukan eksperimen antara beberapa teori. Jadi saya tidak menggunakan hanya satu teori, namun beberapa teori dikumpulkan sehingga menghasilkan nanti teori baru. Peneliti kemudian dapat mengembangkan hipotesis dan kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan studi kasus. Adapun subjek penelitian ini adalah terdiri dari awalnya 4 sekolah, namun karena setelah dilakukan penelitian ternyata satu sekolah, kepala sekolah belum mampu untuk menjawab secara komprehensif terkait dengan isu ini gitu. Sehingga saya membatasi menjadi 3 dan ini pembatasan ini juga dalam buku John Creswell telah ditetapkan. Sedangkan untuk informannya adalah MW, IMR, dan RA. Dan untuk informan triangulasinya adalah DR, IA, dan AS. Selanjutnya, nama-nama mereka saya gunakan sebagai pseudonym untuk menyamarkan. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, kita gunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dokumen, dan materi audiovisual. Yang mana analisis data ini menggunakan teori Miles dan Habermas. Ini data yang digunakan dalam penelitian ini direduksi, didisplay, dan disimpulkan. Adapun transkrip data dan pengkodeannya disusun berdasarkan proposisi, presentase data, dan pengecekan ulang data, yang kemudian dikodekan sumber dan jawaban sumber untuk sebagai alat bantu yang membantu peneliti dalam menandai bagian penting dalam data. Adapun hasil penelitian terkait yang implementasi kepemimpinan lingkungan sebagai tujuan penelitian pertama, yang mana hasil analisis implementasi kepemimpinan lingkungan ini bahwa kepala sekolah memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan nilai lingkungan ke dalam budaya sekolah dan misi organisasi. Dan saya rangkum dengan 12 indikator. Pertama, integrasi visi sekolah dengan visi adiwiyata dalam mewujudkan tujuan berkelanjutan sudah terintegrasi. Jadi antara adiwiyata dan sekolah sudah terintegrasi. Kebijakan penyadaran mengenai lingkungan melalui pendekatan lisan dan integrasi dalam kurikulum. Etika dan kepedulian lingkungan melalui pengembangan karakter, penyadaran individu sesuai dengan misi sekolah, komunikasi melalui lisan, tulisan, dan online dengan sistem kerjasama dengan dinas terkait, termasuk dinas kesehatan yang ada di desa atau kelurahan. Selanjutnya melakukan inovasi dan kreativitas, misalnya melalui program seperti berhias dan manajemen konflik kelas sehat. Advokasi dan pengaruh dari kepala sekolah melalui pemberian sanksi kepada pelanggar aturan, adaptabilitas dan resiliensi, di mana kepala sekolah menyesuaikan kepemimpinannya dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan baru. Walau mereka baru menjabat, mereka tetap efektif dalam memimpin sekolah dengan belajar dan berkolaborasi dari instansi terkait. Pemahaman lingkungan mereka melalui hubungan antar kebiasaan pola hidup sehat yang dimulai dari rumah dengan lingkungan sekolah serta pemanfaatan nilai-nilai spiritual dan agama yang mereka miliki. Terkait dengan indikator estetika, seperti misalnya mereka melakukan penghijauan dan menyediakan tempat sampah yang terlihat jorok di kawasan sekolah. Dan para pemimpin bertindak berdasarkan nilai spiritual yang mereka miliki misalnya melalui pengajian dan tausiah tentang lingkungan. Untuk tujuan riset, untuk kerangka kerja kepemimpinan lingkungan ini, dari 12 indikator itu saya persempit menjadi 3, dan saya istilahkan dengan e-leadership principle yang diambil dari frasa IDNA, yang mana 3 ini adalah kerangka kerja visi berkelanjutan yang tersusun dari 12 kerangka kerja yang sebelumnya saya sampaikan. Dan untuk kerangka kerja visi berkelanjutan ada 5, visi dan tujuan berkelanjutan, kesadaran lingkungan, etika dan nilai lingkungan, estetik, dan spiritual. Sedangkan untuk dinamika kepemimpinan kolaboratif ada 4, integrasi sistem yang tangguh ada 3. Sehingga dari temuan penelitian ini, peneliti menggunakan frasa leadership principle sebagai terminologi untuk kepemimpinan lingkungan, yang mana
Ini adalah sebuah konsep yang mengidentifikasi dan menganalisis rekam jejak kepemimpinan lingkungan kepala sekolah yang tercermin dalam budaya keberlanjutan dan praktik lingkungan di sekolah. Adapun untuk tujuan yang riset yang kedua adalah penerapan budaya lingkungan berkelanjutan, yang mana sekolah tidak hanya mengajarkan isu lingkungan keberlanjutan sebagai mata pelajaran terpisah atau pendidikan lingkungan hidup misalnya contohnya, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam setiap aspek pembelajaran, sehingga membentuk karakter siswa dan mendukung kesehatan komunitas. Ada 5 yang ditemukan dengan indikator integrasi kurikulum dalam KMB, Kurikulum Merdeka Belajar, pada mata pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Yang kedua, partisipasi siswa dan guru dalam sosialisasi PLH dan program Adiwiyata dilakukan juga. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya misalnya melalui pemilahan dan pengolahan sampah, limbah dengan sampah ekonomis. Yang keempat, budaya partisipasif dan keterlibatan masyarakat sekitar. Yang kelima. Adapun apa namanya kegiatan 5 ini saya rangkum oleh Jojo Henningman tentang apa namanya tentang eh, budaya budaya teori budaya, dan saya rangkum jadi 3 wujud kebudayaan lingkungan berkelanjutan. Ada ide atau gagasan, aktivitas, dan artefak. Adapun beberapa contoh dari setiap elemen ini bisa kita lihat misalnya di dalam ide bagaimana kesadaran lingkungan dan keberlanjutan melalui program Adiwiyata, Merdeka Belajar, dan P5, profil pelajar Pancasila. Yang kedua terkait aktivitas, tindakan kegiatan ekonomi, sosial, dan ritual. Contohnya misalnya proyek berbasis lingkungan seperti program ke sawah dan pengelolaan sampah, penanaman pohon dan kebun organik, dan sebagainya. Yang ketiga tentang artefak hasil karya manusia, alat pakaian, bangunan, dan karya seni berupa fasilitas lingkungan seperti komposter, buku PLH, dan kantong sampah yang dijual, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga, peran partisipasi warga belajar, mereka melakukan program kelas bersih, penanaman tanaman, pengelolaan sampah, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, dari tujuan riset ini, dampak dari sikap kepemimpinan kepala sekolah, di mana kepemimpinan lingkungan yang efektif memiliki dampak positif dalam pengembangan budaya, termasuk dalam memastikan kelangsungan program lingkungan, integrasi nilai-nilai lingkungan ke dalam pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan, berupa advokasi, pendidikan lingkungan, dan pemberian sanksi kepada para pelanggar. Nah, sebelum masuk ke apa namanya implikasi dan rekomendasi secara pragmatis yang telah saya lakukan kemarin, kita dipanggil sebagai panelis di debat Bupati Kerinci dan saya berfoto dengan Mudadi, bisa dilihat, dan efek dari riset ini arahnya nanti ke situ, sehingga saya pada saat itu menyampaikan bahwa eh, apa indikator-indikator dalam pemilihan kepala sekolah khususnya calon kepala sekolah adiwiyata itu harus menggunakan indikator-indikator, termasuk mungkin bisa menggunakan indikator dari saya. Ada juga untuk hakinya, hak kekayaan intelektual terhadap riset saya gunakan sebagai pedoman observasi penelitian dan dihakikan. Dan terakhir ada apa namanya eh, konferensi yang dilakukan oleh UIN Jakarta bekerja sama dengan beberapa kampus yang lain, dan ini seminar internasional. Nah, untuk implikasi dan rekomendasi riset pertama terkait implikasi riset dari sisi pengetahuan, kontribusi pemahaman mengenai peran kepala sekolah dan pembentukan sikap dan perilaku lingkungan. Hal ini bisa digunakan melalui riset ini. Terus menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai lingkungan ke dalam sekolah sebagai agen perubahan. Kepala sekolah juga perlu memiliki keterampilan komunikasi dan bangun kemitraan dengan aktivis lingkungan, pengembangan solusi inovatif melalui kreativitas dan penyesuaian dengan perubahan, memahami dampak dari tindakan manusia terhadap ekosistem dan nilai spiritual dan agama sebagai sumber kekuatan dalam memimpin. Untuk implikasi dari sisi praktis, operasional, pengembangan kepemimpinan lingkungan bisa dilakukan melalui riset ini nantinya. Perancangan kebijakan lingkungan oleh dinas, pengembangan program dan inisiatif lingkungan, pengembangan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, dan terakhir pengintegrasian nilai-nilai lingkungan dalam pembelajaran. Rekomendasi, mendorong peneliti lain untuk menguji dengan berbagai metode pengumpulan data, apakah dengan survei atau dengan mixed method. Yang ketiga, menerjemahkan temuan penelitian ke dalam tindakan nyata dengan pengembangan panduan, apakah berupa panduan, pelatihan, atau program intervensi terhadap lingkungan.
Yang ketiga, memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lingkungan seperti budaya lokal, kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika organisasi sekolah. Dan indikator ini memang sangat berpengaruh yang apa namanya ini budaya lokal, kondisi sosial, ekonomi, dan organisasi sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih telah sudi mendengarkan presentasi saya dan saya mohon untuk memberikan masukan kepada saya sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari disertasi ini. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Promo Vendus Ali Marzuki Zebua yang sudah mempresentasikan disertasi proposalnya dengan sangat baik, waktunya tepat ya. Jadi tidak menambah waktu. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi pengujian karena ini adalah ujian tertutup. Ujiannya yang tertutup tapi pertanyaannya sangat terbuka. Begitu ya Prof. Dede? Ya betul. Nanti Betul, tiba betul. saatnya ujiannya yang terbuka, tapi pertanyaannya tertutup. Nah, ada masanya itu. Tapi saudara harus melewati ujian tertutup ini dulu ya, Ali. Siap. Pertama, saudara langsung saja saya hadapkan kepada penguji eksternal kita yang terhormat, sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosyada MA. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Krisnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat kepada Saudara Ali MC Siap. Bua ya, yang telah membuat Siap. sebuah presentasi dengan sangat luas ya, datanya banyak gitu kan. Dan sangat dedikatif lah untuk menghasilkan sebuah karya yang besar ini kan. Dan juga ini kepada para penguji di Jambi dan juga para promotor sangat luar biasa mendampingi Pak Ali MC Buah. Tapi saya mungkin ada beberapa yang bisa saya share aja ya, sekira Ya. Ali ya. Siap. Siap. Siap, Prof. Tadi kan Haki sudah, kemudian juga sudah jadikan bahan untuk debat calon bupati kan, Iya, benar, Prof. sangat luar biasa itu. Ya. Tapi bagus kalau seandainya kita mengikuti track orang-orang yang sudah diakui oleh dunia tentang bagaimana membuat sebuah karya ilmiah kan. Nah, yang pertama Ali di sini mulai langsung dengan masalah kan, Iya. langsung dengan masalah bahwa kepala sekolah terlalu banyak urusan administrasi, padahal kurang masalah ini. Itu kan masalah ya. Iya. Nah, Iya. kata kata Thomas Kuhn, kalau memulai pembicaraan jangan dengan masalah dulu, tapi dengan yang ideal dulu, kata Thomas Kuhn ya. Siap, Prof. Nah, bagusnya Ali dimulai dengan yang ideal itu. Kalau kalau yang idealnya terserah aja kepada tadi kan Ali telah mempresentasikan ada 3 teori yang jadikan rujukan utama. Iya. Dari siapa tuh? Yang dari Cina satu itu dan Xiao Feng Su, Railing nah, Gallagher, dan dari Gallagher itu kan, Herman ya, Herman. bahwa tugas-tugas kepala sekolah itu adalah seperti ini kan itu. Itu boleh dari situ. Kalau saya bayangkan sih sebenarnya kalau ingin lebih sempurna lagi, Hmm. mulailah dengan lingkungan hidup. Karena hari ini sebenarnya kita kan butuh banyak daun ya di dunia ini hari ini kan. Benar, benar, Prof. Sebenarnya tapi yang punya daun banyak itu kan yang daun itu bekerja selama 12 bulan penuh itu kan hanya di Indonesia dan di Brasil kan dan di Kongo 3 negara sebenarnya yang punya daun banyak yang bekerja daun itu bekerja selama 12 bulan gitu kan. Di di Eropa apa di Eropa Utara di negara-negara utara lah utara di Kanada atau di Finland di mana itu kan juga banyak pohon tapi kan 6 bulan dia tidur tuh karena Benar. ada musim kan. Ya. Sehingga pohon itu tidak berfotosintesis. Jadi gini, cara kerja pohon itu ada daun. Pohon itu makan ketika dia ngambil humus tanah itu ketika ada sinar matahari kan.
Ya, benar, Bro. Sinar matahari berfotosintesis dengan daun, daun menyerap semua humus tanah, tapi pada saat dia menyerap humus tanah itu dia keluarkan oksigen. Hmm. Sebenarnya dia membuang sesuatu yang dia punya karena akan masuk makanan dia gitu kan terus Hmm. ya. Hmm. Ya, tapi itu yang kita butuhkan gitu loh. Jadi yang bisa memberikan oksigen ke dunia itu pada masa-masa winter atau masa-masa fall di Eropa di utara itu kita, atau sedang masa-masa winter, masa-masa fall di selatan itu juga kita juga memberikan oksigen. Nah, kalau pohon kita dibunuh dia tebang terus tanpa terkendali, maka pohon akan semakin habis dan akan semakin habis, maka oksigen akan semakin habis. Maka sekarang banyak orang yang stroke di usia 30-an. Itu karena Iya, iya. pohonnya kurang gitu, karena oksigennya kan Benar, nggak benar. ada. Karena tangan saya masih bisa bekerja, karena ada oksigen di kaki kan. Kira-kira gitu. Kalau mulai dari situ kan akan lebih bagus, maka kemudian nanti masuk pada sekolah, bahwa kepala sekolah-sekolah itu bagusnya punya misi itu kan itu kan. Maka waktu itu pada kepala sekolah punya kepedulian, maka ada kepemimpinan, model kepemimpinannya kepala sekolah yang peduli tentang lingkungan itu kayak apa kan itu kan. Hmm. Itu boleh dengan cara berpikir itu, atau tapi dari kalangan juga boleh, terserah terserah ahli aja. Ya. Nah, tinggal nanti nya seperti apa. Sains hari ini di sekolah itu seperti apa kenyataannya, termasuk yang sekolah-sekolah di Jambi yang sudah dinyatakan sebagai sekolah-sekolah adiwiyata. Nah, baru nanti akan ketemu gapnya. Disertasi ini masuk untuk menjelaskan apa gitu. Itu yang pertama ya. Jadi mungkin disertasi ini, tapi gini, Ali ini kan sebenarnya banyak data, Propris ya. Jadi banyak data, banyak informasi. eh, ada istilah tuh Pak Mas Wadi Raut tuh bikin istilah yang sangat cantik banget itu. Banyak data tapi tidak bisa mengkonstruksi data Instruksi. gitu. Jadi konstruksi datanya kemudian kita sendiri malah Ali sendiri mungkin Ali sendiri bingung gitu kan. Iya. Mau kemana karena kita kebanyakan data kan. Jadi itu disiplin beliau dari awal aja bahwa kita disertasi ini akan menjelaskan apa. Iya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kalau fokusnya betul itu dari saya baca disertasinya bahwa ingin ingin menjelaskan kepala sekolah yang peduli lingkungan itu, nah tinggal style leadershipnya itu apa gitu. Iya. Leadership stylenya itu seperti apa. Tapi leadership stylenya itu jadi hilang itu Ali di dalam pembahasan tuh hilang gitu stylenya kan. Leadership style itu kan ada mulai dengan model kepemimpinan kan itu kan. Iya. Betul Iya, nggak? Bro. Hmm. Model kepemimpinan, kemudian sebagainya. Aduh, wah, ini bagus Bang. Berarti kan kita ambil mulai dari teori leadership style kan. Tapi begitu masuk leadership style, itu di bab empatnya hilang. Semua ada program, tapi tidak dikaitkan dengan itu. Program sangat, sangat, sangat banyak. Makanya kemudian di sini catatan saya lihat, Ya, siap, Bro. yang konsisten itu sebenarnya catatan saya ya, yang konsisten dengan datanya itu kan tentang eh, salah satu visi kepala sekolah, kesehatan lingkungan, etika. Jadi di awal itu kan ada 4 poin yang Alisa introducir di Hmm. awal ya, tentang fokusnya. Ya, tujuan riset ya. Ada model, Hmm. model kepemimpinan, ada Ya. penerapan budaya lingkungan, ada peran partisipasi warga Warga belajar, belajar. Hmm. ada dampak ya, itu ada Hmm. empat fokus Hmm. besar ya, 4 fokus besar. Nah, menurut saya kalau ini menjadi fokus besarnya akan ini, karena ini agak konsisten ini. Kesana data-datanya ada lengkap gitu kan. Makanya lebih baik ini aja dijadikan fokus. Hmm. Jadi jangan ragu-ragu di awal merumuskan fokusnya ini gitu kan. Siap. Kan disertasi ini dibuat oleh ahli dengan model perumusan masalah dengan pernyataan. Pernyataan, pikir aja pernyataan nggak apa-apa sih.
Jadi model kepemimpinan yang punya kepedulian pada lingkungan, gitu kan. Lalu kemudian nanti mungkin sub-sub fokusnya yang terkait dengan tadi model kepemimpinan lingkungan itu, gitu kan. Apakah kemudian di sini kan coba Ali membuat sebuah desain penerapan budaya lingkungan, penerapan partisipasi Ya. warga belajar dan juga dampak. Hmm. Tapi mungkin nanti disesuaikan dengan data di bab 4 yang sudah banyak sekali, yang sampai 12 item pekerjaan tentang Pemimpin. model kepemimpinan kan? Hmm, hmm. Ada visi, ada kesadaran lingkungan, ada etika, keterampilan komunikasi, kepemimpinan kolaboratif, inovasi dan keterampilan, inovasi kreativitas, komitmen tindakan itu. Coba ini disederhanakan menjadi poin apa itu? Jadi subfokus dari model kepemimpinan itu yang pertama jadi fokus besarnya adalah model kepemimpinan. Nanti subfokusnya bicara tentang apa? Satu visioner, pokoknya kan? Ya. Yang kedua umpamanya dia bisa menggerakkan warga belajar. Yang ketiga dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat itu kan. Yang jadi kolaborasi dengan masyarakat, kemudian encouraging terhadap warga belajar gitu kan. Lalu kemudian yang ketiga adalah dia ada kreativitas dan inovasi. Mungkin itu coba dibuat seperti itu karena datanya ada. Di bab 4 itu ada semua itu. Seperti saran saya dari 12 itu coba dibuat menjadi 3 subfokus. Fokus besarnya model silahkan aja. Oke, dan di sini ada dua sebenarnya anda punya kan ada model pemimpinan dan dua budaya lingkungan budaya lingkungan berkelanjutan di sekolah kan itu kan. Ya. Nah itu yang dua ini yang kedua ini juga menjadi salah satu subfokus dari model kepemimpinan yang peduli lingkungan itu. Menurut saya kenapa demikian? Karena fokusnya di rumusan masalah yang Ali itu masih agak masih agak melebar gitu kan. Lebarnya. Baru ketemu di empat tujuan poin, tujuan lah. Jadi 4 tujuan itu menjadi fokus kita saja. Tapi tolong yang satu fokus besarnya itu model kepemimpinan lingkungan, tapi sub fokusnya disesuaikan dengan yang ada pada bab 4, 12 pada model dan ada 5 item pekerjaan yang pada eh, budaya lingkungan berkelanjutan. Coba disederhanakan menjadi salah satu jadi 3 subfokus di rumusan masalah. Kalau saran saya. Eh, izin Silakan, bisa silakan. Gimana, diskusi, Ali? Prof. Nah, Ya, gini, Prof. silakan. Terkait dengan di awal itu kan Prof mengatakan tidak langsung apa isu global ya, sesuai dengan Hmm. apa namanya itu filosofi tadi itu siapa? Namanya saya lupa. Jadi dimulai dari Oh, umum kan ya. gitu, Prof Hmm. ya. Jadi saya memang ngikut gaya-gaya apa ya riset di luar itu dia shocking sentence-nya di awal, Prof. Shocking sentence-nya. Makanya saya buat itu. Nanti untuk isu globalnya bisa kita rujuk di halaman 6, Prof. Di latar belakang, saya bercerita tentang bagaimana abad 21. Ya, nanti mungkin kemudian apa namanya saran Prof bagaimana terkait dengan isu global di seluruh dunia. Mungkin nanti juga saya akan menggunakan buku Rachel Carson yang amat apa itu Silent Spring, Prof, yang Hmm. diperkenalkan oleh apa namanya Rocky Gerung itu ya Silent Spring bagaimana di Eropa gitu ya. Terus terkait dengan yang 12 ini tadi sudah saya sampaikan, Prof. Ini sudah saya kerucutkan jadi 3 tuh, Prof. Jadi Hmm. 3 dari 12 itu saya kerucutkan jadi 3. Jadi setiap item yang 12 itu saya kaitkan dengan item-item yang 1, 2, 3 tersebut, Prof. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi Oke, saran baik. Prof sangat membangun dan paradigma saya semakin bertambah dengan saran Prof. Oke, oke. Siap, Prof. Setuju dengan yang 12 itu nanti diinduksikan, jangan sampai Ya, ada yang kebuang. Soalnya datanya siap. datanya sayang itu. Cuma Ya, dibuat rumusan-rumusan yang lebih apa dia aljami mani gitu loh. Jadi ya, mengcover semuanya, tapi juga
bisa menghadang yang lain yang tidak perlu. Siap, siap. Yang ke persoalan yang kedua. Di akhir bab 2, sorry, kerangka berpikir ya, halaman 77 ya. Di akhir bab 2 itu kan sebenarnya Ali buat sebuah Iya, kerangka berpikir ya, kerangka benar, Bro. berpikir. Ini sebenarnya Ali tuh mau kuanti atau kuali? Kualitatif, Bro. Kualitatif. Oke, kalau kualitatif berarti memang kita konsisten di kuali saja gitu kan. Kalau saran saya ya. Konsisten di kuali saja berarti memang tidak tidak perlu ada kerangka berpikir. Itu tidak perlu ada proposisi karena gini. Begitu. Istilah kerangka berpikir itu orang seringkali memadankan dengan proposisi. Proposisi adalah bahan hipotesis gitu kan. Benar. Dan proposisi hipotesis itu biasanya dipakai untuk yang uji teori. Kalau ini Hmm, kan hal ini kan kalau kuali itu kan membangun teori dari data memang kan, gitu kan? benar, Bro. Anda akan membangun teori dari data. Jadi sekedar deskriptif atau gimana, Bro? Bentar. Jadi gini, Nah, maksud saya tadi itu yang kerangka berpikir di akhir itu nggak apa-apa ditinggal aja nggak apa-apa karena kita tidak tidak menguji dia gitu kan, tidak menguji teori dia, tidak menguji dan sebenarnya kemungkinan itu juga isinya itulah kerangka penelitian. Kalau kerangka penelitian nggak apa-apa. Tapi kalau kerangka berpikir biasanya orang memadankan dengan proposisi. Itu aja. Tapi di halaman 77 itu kelihatannya memang juga proposisi juga dia tidak persis proposisi, tapi kelihatannya memang kerangka penelitian itu. Jadi lebih baik istilahnya saja yang diperbaiki. oh, kerangka penelitian, Bro, ya. Ya, kerangka penelitian saja. Oke, siap. Kemudian yang ke kualitatif studi kasus, di situ aja kita bekerja di kualitatif dan studi kasus. Tapi gini, ini Ali, gak apa-apa. Ya. Anda mungkin punya bacaan-bacaan baru ya, tapi Hmm, bacaan-bacaan yang kami punya bahwa studi kasus itu kan kasusnya kecil, tapi ya, mendalam, tapi mendalam, benar. mendalam ya. Ya. Nah, ketika dia mendalam, maka sebenarnya kekuatan ini pada observasi, gitu. Data observasi itu bagusnya nanti ada di sedikit di lampiran itu ada field note ya, field note kita. Lalu kemudian wawancara kita jangan terstruktur, tapi wawancara yang tidak terstruktur karena mengikuti data. Nah, lalu kemudian apa riset dari observasi dan wawancara itu adalah makna. Jadi gini, data diperoleh dengan observasi. Nah, sedangkan wawancara itu mendapatkan makna. Maka lebih baik Ali di bagiannya mengintrodusir makna-makna dari perilaku kepala sekolah, perilaku guru mengajak siswa, perilaku guru menggerakkan siswa, perilaku kepala sekolah dengan masyarakat, behavior dia, kemudian tindakan dia, itu kita cari maknanya gitu, bukan simbol perbuatannya yang kita exposing, yang kita expose, tapi lebih banyak kepada maknanya. Maksud saya gini, maksud saya gini, eh, kenapa di halaman itu ada pohon-pohon? Saya nggak begitu kenal dengan pohon-pohon yang ada yang Ali gambar ya. Tapi ditanyakan kenapa pohon ini, kenapa pohon ini, kenapa pohon ini, gitu kan? Kan guru akan punya jawaban. Nah, jawaban itu yang kira-kira harus kita banyak introdusir. Halo, Ali, Ya, siap, Bro. Masih bisa dengar, Bro. Hmm, bisa dipahami ya? siap, Itu siap, Bro. itu banyak diintrodusir, banyak dijelaskan dalam dalam disertasi ini. Lalu kemudian yang di coding itu maknanya gitu, yang di coding. Kan gini, saya lihat bahwa Ali akan menggunakan Miles Haberman ya, Ya, Miles ya, Bro. Haberman. Coba lihat lagi di Miles Haberman itu formatnya sepertinya saya karena saya membacanya di data digitalnya, tapi sepertinya bahwa Ali dalam disertasi ini banyak terganggu oleh modelnya Spreadley. Jadi model-model yang mulai dari domain itu.
Jadi bagusnya dimulai dengan kalau Mel Haberman itu dimulai dengan data, dengan coding C1, C2 terus sampai sekian, menghasilkan kategori, 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 kategori menghasilkan domain, antar domain adalah teori. Ada dua hal yang di sini menurut saya masih bisa diperbaiki, ya bisa diperbaiki. Pertama, coding itu, dan itu kan. Nah, dalam coding itu bagusnya lebih banyak mengeksplorasi makna, tidak pada perbuatan, ya, tapi makna perbuatan itu. Sehingga jadi gini, ada perbuatan 1, 2, 3, 4 jadi C1, 5, 6, 7, 8 C2. C1, C2 menghasilkan kategori apa? Jadi dari data kepada kategori itu sudah makna. Bukan lagi data empirik yang kita lihat gitu kan. Nah, lalu kemudian kategori dengan kategori menghasilkan domain. Domain dengan domain itu menghasilkan teori gitu kan. Nah, yang saya harapkan bahwa eh, displaying data, reduksi data yang coba Ali tampilkan di halaman-halaman analisan pembahasan itu kan banyak sekali tampilan-tampilannya. Coba dilihat kembali di Miles Haberman ya, kalau bisa itu coba dikembalikan kepada format yang Miles Haberman betul gitu. C1, C2, C3 menghasilkan kategori 1, C4, C5, C6 menghasilkan kategori 2, kategori 1, kategori 2 menghasilkan domain, kan domain 1. Terus kan menghasilkan domain 2. Domain 1, domain 2 jadi teori gitu. Jadi teori itu tidak ada pada kategori. Kalau itu karena Ali kan tadi mengatakan dengan menggunakan Miles Haberman, kalau mau coba dikonsistensikan di situ. Kira-kira masih ada waktu untuk itu bisa Ali. Insya Allah, Prof. Tapi Alah, kayak baik. ya, Kalau itu. siap. Sebentar. Sebentar. Kesampai kemudian kenapa saya sarankan itu? Mhm. Kenapa saya sarankan itu? Supaya di akhir itu tidak lagi deskripsi seperti hari ini. Hari ini mengatakan hari ini kan masih masih mendeskripsikan data begini-begini. Ada integrasi kurikulum ada integrasi ke lingkungan kepada kurikulum, semuanya dideskripsikan saja gitu kan. Ya, Padahal ini menurut Atkinson dari Oxford ya. Ini yang banyak orang pakai hari ini. oke. What is theory? Teori adalah penjelasan fenomena. Maka kemudian ada fenomena yang kita jelaskan dan ada fenomena yang akan kita menjelaskan itu gitu kan. Fenomenanya adalah bahwa ada Adiwiyata School di Jambi. Itu kan fenomena. Ya. Nah, mestinya kita bisa menjelaskan kenapa fenomena itu muncul gitu kan. Nah, itu maka kemudian membutuhkan sebuah rumusan kesimpulan yang konstelatif. Jadi bukan soal integrasi lingkungan kepada mata kuliah mata pelajaran, bukan soal guru menggerakkan siswa saja, tapi ada di sana gerakan adiwiyata, gitu kan? Dan ada sociological background, psychological background, philosophical background yang bisa menjelaskan kenapa dia begitu. Nah, itu yang kelihatannya belum belum terbaca di disertasinya. Gimana, Ali? Nah, itu. Ya. Memang saya apa, Prof, menggunakan indikator dalam mengcoding itu ya, Prof. Jadi saya Ya, masih berpatok dengan, tapi tidak apa namanya, dikhususkan untuk konstelasi. beberapa teori, Prof. Jadi sehingga terkumpul 12. Begitu Oke. juga untuk budaya lingkungan terkumpul Nah, 5 gitu kira-kira, Prof. Karena kalau saya seperti itu agak ini juga ya, Prof, ya, butuh waktu ya, Prof, ya. Karena agak jauh-jauh juga ini, tiga oke, lokasi siap. ini, Prof. Gitu, Prof. Kita lakukan Gini, mandiri gini, soalnya, menurut Prof. saya gini. Siap. Sekarang, Ya, sekarang ini. ya, Ini data sudah ada di kita. Data sudah ya. ada di kita. Tinggal Siap. duduk Hmm, sebentar, kemudian melihat lagi kan itu kan. ya.
Nah, sekarang 12 indikator ini atau 12 fenomena ini kan yang telah terjadi kan, yang telah Ya. terjadi. Tapi why it happens? Kenapa? Atau 12 itu kita coba induksikan menjadi 3, tadi Anda katakan 3 kan? Ya, ya bro. Dan 3 itu Anda jelaskan ya 3 itu. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu Oh, dilakukan? siap, 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 Nah, siap. kata kenapa itu adalah penjelasan fenomena tadi. Maka lengkaplah itu sebagai sebuah teori, sebagai dirumuskan oleh Atkinson dari Oxford ya. Ya, Karena siap bro. saya sendiri secara pribadi saya tertarik dengan model Atkinson itu, gitu kan. Mm-mm. Dan Spradley sendiri menawarkan ada 10 model merumuskan teori dalam kualitatif. Tuh, semuanya konstelatif. Ujungnya teori-teori walaupun kuanti maupun kuali, ujungnya konstelasi. Jadi seperti X is part of Y, X is the cause of Y, gitu kan. X is place of Y, itu sudah teori gitu loh. Dalam model kualitatif ya. Tapi memang ada yang menjelaskan, ada X-nya, kenapa Y itu terjadi. Kan itu. Ya, Bisa dipahami ya? iya bro. Iya. Saya kira tinggal itu tuh di ujungnya. Siap bro. Yang belum. Ya. Tapi kemudian semua itu harus diperoleh di bab 4 itu, Li ya. Di bab 4 Hmm. itu semua data dianalisis menghasilkan sebuah teori kan itu kan. Hmm. Dan muncul ketika pembahasan ini di situ di situ coba diadu teori kita dengan teori orang. Bisa nggak di bab 4 itu di ujungnya itu teori saya mengkritik teori siapa? Ya. Teori saya memperkuat teori siapa? Teori saya ini bedanya dengan mereka apa? Gitu. Bisa nggak menjawab 3 pertanyaan itu? Siap, siap bro. Bisa ya? Oke, teori saya mengkritik teori siapa? Teori saya memperkuat teori siapa? Bedanya teori saya dan mereka itu apa? Maka dengan demikian kita sudah mempunyai sebuah timuan teori yang apa? Yang noveltis gitu. Novelty di situ gitu. Untuk membuktikan novelty di situ gitu kan. Mengkritik teori siapa, memperkuat teori siapa, bedanya kita dengan mereka itu apa gitu. Terserah. Itu salah satu ways-nya. Tapi kalau ada ways yang lain silakan juga. Tapi salah satu ways-nya itu namanya triangulasi teori, Ali. Ya bro. Triangulasi teori kita memperdebatkan teori kita dengan jurnal aja gitu kan. Dengan jurnal kan. Benar, benar. Anda mengatakan ada triangulasi tapi triangulasinya belum Masih dikerja, informan bro. belum belum di belum di belum dikerja, belum dia suruh Dikerjakan. kerja gitu lah. Belum disuruh kerja triangulasinya. Maka sekarang saya kasih triangulasi dengan jurnal tadi. Boleh. Sehingga kemudian kita bahwa teori kita kuat hasilnya gitu kan. Kuat hasilnya. Dan itu harus bisa menjawab betul. Dan kalau bisa betul-betul menghasilkan sebuah model kepemimpinan lingkungan yang memang berangkat dari empirical evidence yang ada di sekolah adiwiyata di Jambi. Ya. Itu jadi apa ya? Ini Prof. Pris mungkin ini apa ya? Bentar ya. Jadi gini, kalau menurut saya gini, Ali. Jadi ketika sudah mendapatkan novelty-nya kan, maka sudah kita dorong bahwa itu teori-teori kita sudah betul-betul valid karena sudah triangulasi itu diperdebatkan dengan teori orang. Itu sudah selesai. Lalu kemudian eh, pertanyaan modelnya bisa nggak terjawab dengan baik bahwa modelnya model yang komprehensif, tapi basisnya empirical evidence. Ini kan gini, bahwa Ali ini kan tidak mengeksperimen model, Ya. tidak kan?
Jadi ahli Enggak. itu membangun model dari empirical evidence yang ada di sekolah di Jambi. Betul kan? Ya, benar, Bro. Betul, apa? Nah, maka kemudian kerja saja kita dalam ways of work dari model penelitian sebetulnya design based research DBR itu sekarang itu ada DBR tapi jarang diekspos di sini. Jadi studi kasus dan analisis design based research. Jadi riset kita reformulasi terhadap semua empirical evidence yang ada di data. Kita tidak nambah sama sekali. Tapi pastikan, sekarang ini modelnya belum belum Ali rumuskan di kesimpulan. Iya, Oke, konstelasinya belum. iya, Bro. Nanti kalau model itu terbangun, konstelasi terbangun semuanya, dan semuanya itu basisnya data empirik, itu merujuk kepada studi kasus dengan model perumusan design based DBR, research. Ya, DBS namanya, the best. DBS. Kalau ternyata Ali ingin menambahkan kepada model yang ada, saya tambahkan satu variabel, atau saya tambahkan satu tambahan desain itu kan, satu aja tambahannya. Itu harus dieksperimenkan. Itu modelnya, itu mau jadi modelnya DDR, DDR, Design Development Research. Jadi design development. desain yang ada dari kita jadikan sebuah model, tapi tambahan yang Ali punya itu punya DDR. legitimasi. Kan? Tapi kalau tapi kalau tidak dieksperimenkan ya nggak usah. Lebih baik pada DBR saja. Kalau kalau DBR sudah cukup, saya kira kalau itu menurut kita sudah bagus, maka pastikan di triangulasinya tadi mengkritik teori siapa, memperkuat teori siapa, bedain dengan mereka kita punya itu apa. Itu kalau itu udah bagus, nggak usah tambah variabel. Saran saya. Siap. Cuman Siap. karena ini belum kelihatan di kesimpulan, menurut saya bisa diperkuat. Jadi tinggal penguatan di situ saja, Prof. Riz. Jadi menurut saya ini apa ya datanya banyak. Aduh saya banget ini kenapa endingnya deskripsi gitu kan? Yang deskripsi tidak menghasilkan sebuah teori yang noveltis gitu kan? Makanya saran saya tinggal saran saya itu saja gitu kan. Iya. Terus yang terakhir mungkin ya gini, kalau sekolah di Wiyata itu kebijakan Kemendikbud kah atau kebijakan DLH, Bro. Kementerian Lingkungan? DL, Dinas Lingkungan Dua. Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ya, Ya. Dinas Ya. Lingkungan Hidup. Maka kemudian saran rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup. Oh, oh. Jangan jangan Dimasukkan. pada peneliti berikutnya belum tentu ada peneliti berikutnya yang mengikuti kita. Sarankan aja kepada mereka untuk menggunakan model kita gitu kan. Di kepala sekolahnya harus diberikan tugas ini, mengangkat kepala sekolah dengan kualifikasi ini kan itu kan jelas itu. Maka pada Dinas Lingkungan Hidup disarankan satu, angkat kepala sekolah dengan visi ini. Yang kedua, kira-kira gitu. Karena dia yang punya kepentingan. Kalau saya itu Prof. Riz ya, et al. Ini sudah bagus, datanya cukup lengkap ya. Cuman tadi itu bisa nggak Miles Haberman bekerja sesuai dengan teori dia? Nah, teori Miles Haberman karena Ali menggunakan Miles Haberman pakai Miles. pakai teori Haberman aja, lalu kemudian nanti Iya. akan ketemu teori itu menjadi konstelasi, diuji dulu dengan triangulasinya pakai triangulasi teori, diperdebatkan teori kita dengan jurnal-jurnal yang sudah ada tentang itu ya. Siap. Mengkritik teori siapa, memperkuat teori siapa, bedanya punya kita itu apa gitu kan. Lalu rekomendasinya ya ke situ kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Jangan pada peneliti berikutnya, jangan pakai segala macam, nggak usah lah itu mereka berserah mereka. Tapi bahwa dinas itu penting perlu dengan model ini gitu kan. Bahwa ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kepala sekolah dengan lingkungan hidup dan kemudian jika sekolah seperti ini maka sekolah kita akan menjadi penyelamat dunia. Jangan sampai anak 30 tahun udah mulai stroke kan. Itu kan gara-gara kurang daun. Karena nggak ada kurang oksigen. Itu kira-kira gitu. Simple ya cara berikan tapi Benar. that the facts itu. Itulah faktanya gitu kan. Itulah faktanya kan.
Bahkan sekarang Jepang kan sudah minus, jadi kurang-kurang orang ya mungkin tidak bisa lagi mereproduksi banyak bayi gitu. Problemnya saya nggak tahu problemnya. Free Tapi child. mati 10 lahir 5 coba. Kan makin maka sekarang akan isinya robot-robot semua pakai robot ini pakai robot ini pakai robot itu kan. Maka menjadi periode yang kelima itu kan karena robotik period kan. Kenapa? Benar. Karena kurang orang gitu. Jangan-jangan karena kurang oksigen. Kan jangan-jangan karena pohon-pohonnya ditebangin terus gitu kan. Di Amerika itu di Washington itu sangat subur. Bagus sekali tuh pohon-pohonnya tuh lebat itu kan. Tapi cuma 6 bulan. Nanti begitu fall, alar rontok lagi semua, nggak ada oksigen lagi, karena nggak ada daun kan. Hmm. Nanti yang bisa 12 bulan itu di kita saja gitu. Di Jambi bahkan, di Jakarta kan cuma 3 hari yang nggak ada matahari setahun. Kalau di Bandung seminggu atau 2 minggu. Hari ini kan lagi nggak ada matahari nih Boris di sini di Bandung. Jadi memang kita itu negara yang paradise of the world itu kan Indonesia, katanya kata orang ya, karena matahari selama 12 bulan hidup di sini. Kalau gitu mungkin progres ya dari saya tambahan-tambahannya untuk Ali dan mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik sehingga Ya, bro. I'm satisfied with your dissertation gitu kan. Of course. Ujungnya Of ya. course. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Berkah Prof. Dede Rosada, Masya Allah, luar biasa. Sangat bersyukur ini Prof. Terus Ali MZ Buah mendapatkan penguji eksternal yang sangat luar biasa, memberikan masukan catatan, bahkan kita diberikan pengetahuan bahwa sebenarnya beliau memberikan apresiasi luar biasa kepada disertasi saudara, di mana tadi juga disampaikan bahwa data saudara sangat banyak gitu. Data saudara ini sangat banyak, sangat bagus. Namun hanya catatan dari beliau tadi, promovendus masih kurang mampu mengkonstruksi hasil penelitian ini sehingga menghasilkan teori yang sangat noveltis gitu kan. Nah, insya Allah ini tadi rekomendasi terakhir dari beliau bahwa ini berikan rekomendasi, tawarkan kepada Dinas Lingkungan Hidup tentang hasil penelitian saudara ini untuk bisa mereka implementasikan di sekolahnya. Tentu ini perlu ada diseminasi ya, Prof Benar. ya. betul, diseminasi betul. Harus ada diseminasi. Dr. M. Ali Zebua ini harus datang berkunjung ke sekolah dan Siap. diseminasikan hasil penelitiannya. Betul. Sekali lagi terima kasih, Prof. Mohon Sama-sama ya. maaf ini karena waktu kita yang memang harus berbagi juga dengan penguji yang lain. Baik, Tapi baik. saya sebagai ketua sidang, Prof, Ya, izin tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya sebagai ketua sidang, jika memang Prof ada kegiatan ya. untuk meninggalkan link Zoom, kami Boleh, terima silakan. kasih. Gitu ya, Prof. Ya. Mohon maaf juga ini sedikit mendesak. Boleh. Baik. Terima Iya. kasih nanti. Sekali lagi Nanti terima saya kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama Prof. ya, mari. Iya, Ya, terima assalamualaikum. kasih, Saya Prof. live ya, Bu Prof ya. Ya, Nanti terima kasih, Prof. bisa kirim ke Baik, Anis nilainya. iya. Oke, kasih. Ya, Terima kasih, nilainya boleh Prof. ke saya. Ke Nisa yang ada di sana, Nisa. Ya, Wahyuni. siap ke Anissa saja. Kasih Pak Prof. Kita boleh juga, Prof. Terima Anissa. Ada kasih, nomor Anissa. terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Assalamualaikum. Prof. Sukses Ya, selalu. terima kasih, Prof. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tim penguji, kita lanjutkan sesi pengujian ini. Berikutnya, saudara, saya hadapkan kepada penguji utama internal kita yang terhormat, sangat terpelajar, Bapak Profesor Samsu, MPDI, PhD. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Warahmatullahi. hormati Ketua Sidang, Bu Profesor Dr. Isnita MPD, Sekretaris Ibu Dr. Wahyuni Fitria MPD, kemudian promotor dan kopromotor masing-masing Bapak Profesor Dr. Haji Suaidi MA PhD, Ibu Dr. Haja Fadila MPD, penguji eksternal kita Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA dan Pak Dr. Haji M. Syahran Jailani MPD selaku penguji internal, serta pengelola Ibu Indonesia SAPMM dan Andi Saputra SEMSI. Sebetulnya Ibu Ketua, saya cukup kecewa sedikit karena tidak bisa bertegur sapa dengan pengunjung eksternal. Keburu keluar dia. Karena
Apa yang ingin saya tanyakan sebetulnya ada rangkaiannya dengan pengujian eksternal itu. Oh Tapi iya, beliau karena izin Prof Sam karena memang dari awal beliau sudah minta request itu, begitu ya kan? ada masalah, ada masalah, ada Iya masalah. ya. Saya mengatakan begitu karena ada rangkaiannya sedikit dengan apa yang disampaikan. Baik, Iya. karena itu mungkin saya tidak sampaikan ke situ karena beliau tidak ada. Paling tidak bahwa apa yang telah disampaikan oleh penguji eksternal itu memang bicara tentang konten ya, konten. Dan saya kira itu cukup mendalam karena ini penelitian kualitatif. Jadi apa yang ditanyakan itu betul. Ya, tapi saya mungkin mau merunut dulu karena ada perspektif lain yang saya lihat di sini yang mungkin tidak terungkap oleh penguji eksternal itu. Pertama, saya mau nanya dulu dari sisi penelitian ini. Ini penelitiannya ini subjek penelitiannya siapa? Subjek penelitiannya Ya, kepala sekolah, Prof. kepala sekolah. Terus siapa? Nanti triangulasinya ketua adiwiyata. Kepala sekolah dengan Ketua adiwiyata sekaligus guru di situ. beda ketua adiwiyata dengan kepala sekolah. Beda, Beda. beda. Oke. Ketua adiwiyata, kemudian siapa lagi? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Tadi sudah kepala sekolah. Kepala Ya, sekolah, ketua adiwiyata, siapa lagi? ya, itu saja, Prof. Berapa orang? 6. 6 dari berapa lokus penelitian ini? 3. 3. Nah, 3 ya. Nah, pernyataan 3 lokus penelitian itu tidak konsisten. nah, Saya menemukan pada halaman 83, ketika kita combine atau kita cross check dengan halaman 10 Romawi di abstrak, itu di abstrak itu ada 3 lokasi penelitian, tetapi pada halaman 83 itu 4 lokus penelitian. Nah, jadi karena ini penelitian ilmiah itu harus dipastikan betul, ya, karena masing-masing bagian itu adalah harus linear. Ketika bilang 3, ya selamanya 3. ya, Ada ketemu? ya, memang awalnya memang 4, Prof. Terus di halaman 103 itu, namun setelah diadakan penelitian Bukan ya, 103, 83. oke, Sorry, 81, halaman 81. 21. Ya, Ya, penjelasan penghapusannya itu di halaman 103, Prof. Di hasil. Di di bab 4. Dia 100. 103. Namun setelah diadakan penelitian lebih lanjut, informan dari SMPN 34 Ilir, ketika dilakukan wawancara, maka informan belum sepenuhnya memahami tema-tema pertanyaan. Jadi Jadi pertanyaannya 3 lokasi atau 4 lokasi? 3 lokasi, Prof, pikirnya. 3 lokasi. Ya, artinya halaman 81 itu Hmm. seharusnya itu dimasukkan itu Oh, 3 lokasi saja. Karena siap, ini siap. ada 2 yang apa namanya difference kan. Oh, siap. Jadi itu didudukkan. Oh, Ini harus benar datanya. Yang kedua, ada tidak di sini digambarkan sekolah mana saja yang bentuk adiwiyata di Provinsi Jambi? Ada Sa- nggak tabelnya? Baik, Prof. Berdasarkan data di halaman 100, bisa kita lihat Berapa? Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri, Di halaman totalnya berapa? 43. Halaman 100, Prof. 100. Ya, ada 43, Prof. Sejak tahun 2012, kalau kita lihat dari pusat PGLHK, BP2 SDM, Men LHK Go ID, bisa kita cek di online-nya, Prof. Sekitar 43, Prof. Ya, Mm. ada 43 ya. Ya, benar, Prof. Ya, kenapa Anda di sini ketika sudah melihat data ini 43 sekolah Ya. dengan berbagai jenjangnya itu melihat sekolah adiwiyata ini lalu kemudian Anda menjadikan lokus penelitian itu pada 3 lokasi itu tetapi tidak paralel school di situ. Paralel maksudnya Ya, jenjangnya, artinya Prof, ya. sejenjang gitu. Jenjangnya, Prof. Ada Eh, SD, ada SMA. saya apanya itu Adiwiyata Nasionalnya, Prof. Karena sama-sama. Karena indikator Adiwiyata Nasional kan sama rata semua. Baik, Pertanyaannya, ya. apakah tidak ada sekolah SD yang lain merupakan adiwiyata nasional? Saya karena apa namanya prinsip 3 mata angin itu, Prof. Yang dari Kenapa? pasca kita 3 mata angin itu. 3 mata Ya, angin. artinya kan dari sisi timur misalnya, barat dan utara. Jadi Tapi justru bermasalah di masalah lain. Artinya problem yang dihadapi SD dengan problem yang dihadapi oleh SMA dalam hal penerapan sekolah berwawasan lingkungan itu pasti beda. Ya kan? Seharusnya sama-sama SD kan gitu loh. Ya kan? Karena ada juga SD lain di sini. Kecuali nggak ada lagi.
ya kan? Ya, Kalau Bro. hanya tiga mata angin tadi artinya hulu, tengah dan hilir atau sebaliknya, itu bukan alasan akademis karena tidak ada di apa namanya di aturan yang menetapkan itu, ya kan? Meskipun dalam hal apa namanya keseimbangan perlu kita pikirkan memang. Tuh. Tapi dalam perdebatan teoritis tidak ada harus mewajibkan gitu, ya kan? Nah, jadi bagi saya itu satu masalah itu. Masalah. Nah, mungkin kalau memang bisa SD saja, selevel. Kalau ada SMA, SMA semua. Kalau ada SMP, SMP semua. Karena itu tidak bisa kita mengeneralisasi antara problem yang dihadapi masalah lingkungan terhadap SD dengan SMA. Itu contohnya tentang anak muridnya. Wawasan tentang lingkungannya itu berbeda. Ya. Yang namanya anak-anak bebas dia. Kalau SMA sudah punya nilai, Iya. gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Nah, Benar, jadi perlakuan tentang lingkungan pasti berbeda. beda nantinya. Iya. Itu mungkin masukan saya dan Iya, siap, Bro. itu nanti tolong teksnya itu diluruskan ya. Halaman 83 tadi, Bro, ya. 81 Ya, dengan 81. 10 Romawi. Ya. Kemudian saya setuju dari sisi metodologi dalam artian di sini tadi tentang teknik apa namanya analisis data. Di sini memang sepertinya split cara berpikir Pak Zebua karena memang dalam penelitian kualitatif itu teknik analisis data itu banyak ya. Ada tentang analisis data dari Spreadley, Ya. yaitu tentang analisis taksonomi, ya kan, sampai kepada tema budaya. Kemudian itu nanti dibuat kategori kalau menggunakan teorinya Spreadley itu. Misalnya jenjang kurikulum misalnya, kurikulum SMP, SMA seperti apa. Kemudian nanti turun lagi apa problemnya situ. Ya kan? Nah, sampai tema budayanya bagaimana nanti apa namanya akibat daripada implementasi kurikulum pada level-level jenjang itu. Sehingga nanti apa namanya itu menuju menjadi tema budaya. Itu dalam Spreadley. Tetapi kalau menurut Miles dan Haberman ini itu ada 4. Ada yang disebut dengan reduksi data, ada display data, ada verifikasi, dan ada konklusi. Nah, itu sebenarnya dalam lampiran harus juga ada data lapangannya, mana data yang merupakan apa namanya display data, mana data yang merupakan apa namanya reduksi, mana yang namanya verifikasi, mana yang namanya konklusi. Kalau di sini kan apa namanya transkrip hasil wawancara aja disebutnya, tetapi apakah ini data display, apakah ini data reduksi, apakah ini data verifikasi atau data konklusi, tidak jelas. Karena dalam tradisi penelitian kualitatif itu untuk menunjukkan keakuratan data harus apa namanya bertahap dan itu berlama-lama, termasuk dalam hal mengkategorikan, mengcoding daripada data yang kita peroleh. Jadi bisa saja during data collection di situ. Artinya data yang kita peroleh dari lapangan itu berlangsung dari awal sampai akhir penelitian baru bisa kita ketemu. Nah, boleh juga merupakan apa namanya embedded, di artinya terancang dari awal, kita tetapkan, kita uji di lapangan. Kalau memang nanti ternyata di lapangan ada yang tidak bisa ditemukan, tidak terjawab, maka apa namanya rancangan wawancaranya itu bisa diubah pertanyaannya. Nah, mungkin tidak bisa dijawab di lapangan dan itu memang perlu triangulasi. Itu ya, jadi Siap, Bro. seperti itu. Dan berikutnya adalah saya melihat penelitian ini tujuannya adalah untuk membangun kerangka kerja kepemimpinan lingkungan. Bisa tidak diperlihatkan bagaimana kerangka apa namanya kerangka kerja kepemimpinan lingkungan yang diharapkan dari penelitian ini. Yang kata lain ada model teori yang diungkapkan berbeda dengan model teori yang dikutip. Ya, Ada tidak? memang itu yang tadi disampaikan Prof. Dede. Memang di sini belum terlihat yang model yang punya Ditawarkan riset belum saya. Iya, Bro. nampak gitu. Iya, Ya, cuma saya hanya kan dari 12 itu saya rangkum jadi 3. Kerangka kerja visi berkelanjutan, dinamika kepemimpinan kolaboratif, dan integrasi sistem yang tangguh. Dan ya, 3 ini saya jadikan teori leadership principle tadi, ya. Bro. Memang Kan, itu kurang, Bro. ya, karena begini dalam penelitian kualitatif itu ada something behind. Something behind. Artinya ada sesuatu di balik layar yang kita lihat.
Jadi penelitian kualitatif bukan sekedar kita bagaimana mengungkap apa yang ada di lapangan, tapi apa motif di belakang yang ternampak itu. Itu yang disebut dengan something behind. Contoh begini, kita turun ke lapangan melihat orang tersenyum. What is the meaning of the smile? Itu apa makna senyum itu? Apakah dia dalam posisi bahwa dia senyum itu karena gembira, apa karena lucu, apa karena ada yang menggelitik dia, atau ada something others, ada yang lain. Jadi ini yang harus dieksplor dalam penelitian kualitatif. Jadi jangan kita misalnya turun sana melihat orang mencangkul, lalu kita katakan itu adalah budaya lingkungan. Pertanyaannya, apa motif dia mencangkul itu? Perlakuan sehingga dia menunjukkan aktivitas mencangkul itu apa? Apa mindset yang terbangun sehingga dia mau megang cangkul? Gitu. Jadi itu namanya something behind. Ya. Jadi apa yang nampak itu bukan itu temuan penelitian, tapi apa di balik itu. Balik itu. Itu yang harus diteliti dan itu yang menjadi nanti novel penelitian. Sepanjang penelitian yang sama ini belum dilakukan oleh orang lain. Dan kita baru yang kita mengungkap. Dan kalaupun ada yang mengungkap itu pasti berbeda dengan pendekatan orang. Itu kualitatif. Oke. Jadi tolong nanti kalau membuat narasi dalam disertasi ini dipastikan betul bahwa pernyataan yang ada dalam abstrak itu dipastikan itu ada temuannya di dalam, ya, dan dia harus konsisten. Jangan lain kalimatnya, lain jawabannya, lain temuannya. Oke? Oke, siap, Bro. Nah, karena ini nanti bisa membingungkan, ya kan? Kemudian saya mau tanya nih Pak Zebua, meskipun ini sudah pada tahap tertutup ya. Latar belakang Pak Zebua ini meneliti tentang sekolah adiwiyata ini, di mana menyorot kepemimpinan lingkungannya dan bagaimana mengembangkan budaya lingkungan ini latar belakangnya seperti apa? Apa yang menjadi motif sehingga atau yang menjadi grand tour lah dalam penelitian ini sehingga Bapak tertarik untuk meneliti ini? Untuk alasan-alasan di halaman 15 latar belakang sudah detail, ada banyak sekali, Prof. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi dengan Prof. Dede, shocking sentence-nya itu bahwa selama ini kepala sekolah hanya sibuk dengan urusan administratif dan prestasi belajar siswa, tapi abai terhadap dinamika sosial, dan di dinamika sosial ini termasuk dinamika lingkungan menurut Tomohiro gitu, Akiyama. Ya, Nah, dan itu kalau seperti itu alasannya, itu harus ada reasoningnya, harus ada alasannya mengapa persoalan administratif, mengapa persoalan sosial itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga ini perlu digali gitu. Dampaknya itu apa kalau ini diabaikan? Nah, ya kan? Sehingga nanti orang menganggap bahwa makna daripada penelitian ini berarti bagi si pembaca, gitu kan? Itu jadi perlu ada meaningful yang diungkap. Sehingga nanti ini penelitian menjadi penting bahwa lingkungan itu tidak boleh diabaikan. Nah, sehingga inilah yang mendorong mengapa Pak Zebua nanti bisa melihat ini sebagai sesuatu yang penting dalam tradisi akademik. Oke. Sudah tadi. Terus di dalam lampiran tadi ya harus kalau bisa dimasukkan hasil, karena ini tadi adalah dari Miles dan Haberman, cantumkan situ catatan lapangannya, mana yang merupakan data display, mana data reduksi, mana data verifikasi, dan mana data konklusi. Berbeda dengan pada halaman berapa ini? 331 misalnya dan seterusnya. Transkrip data penelitian. Ya kan? Siap. Nah, kemudian yang saya tanyakan dengan Pak Zebua ini, dari penelitian ini bagaimana daya dukung pihak sekolah dalam penerapan adiwiyata, karena
Ini kan penelitian ini berusaha ingin mengembangkan bagaimana budaya lingkungan itu berlaku, memberikan proses keberlanjutan di sekolah. Bagaimana pandangan daripada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sana yang menjadi titik sasaran kepemimpinan lingkungan ini. Ya, kalau dari riset yang saya lakukan dengan 3 lokus itu, karena mereka juga termasuk bagian dari Adiwiyata Nasional, mereka memang ideal melakukan kegiatan-kegiatan basic lingkungan. Berbeda dengan observasi awal yang saya lakukan, Prof. Ya. Makanya di latar belakang masalah saya sampaikan beberapa kepala sekolah malah malas, Prof, untuk terutama ketika menang. Setelah itu mereka berhenti, tidak ada keberlanjutan sustainability dari kegiatan Adiwiyata tersebut, Prof. Dan permasalahan-permasalahan yang saya temukan di selain 3 lokus itu. Kalau untuk 3 lokus itu antara guru dan kepala sekolahnya sudah ideal melakukan kegiatan-kegiatan basic lingkungan. Ya, untuk mewujudkan budaya ini ada aspek-aspek yang dilakukan penguatan dari seorang kepala berwawasan lingkungan. Oh, banyak, Bro. Seperti misalnya kayak di SMA 1 ada berhias namanya, bersih, indah, dan asri. Itu dilakukan dengan kelas misalnya, kelas sehat, dalam kelas sehat. Ketika sekolah itu dinilai jorok, maka itu diberikan bendera hitam. Kalau bendera itu sekolah kelas itu bersih, diberikan bendera kuning, dan itu mendapatkan reward dan punishment. Kalau punishment misalnya yang dapat punishment dikasih sapu lah, identitas bahwa sekolahnya harus bersih-bersih gitu. Itu Kayak dalam seperti itu. perspektif pandangan kepala sekolah atau pandangan yang lain? Pandangan kepala sekolah, Bro. Kepala Memang sekolah. idenya itu dari kepala sekolah. Ada enggak Pak sebuah mentriangulasi di sini? Bagaimana dari sisi dari sisi teori pandangan kepala sekolah terhadap budaya lingkungan ini dari guru mungkin, dari murid mungkin? Ya, kalau untuk Ada enggak jawaban yang berbeda dari situ? Karena begini, dalam penerapan sebuah budaya, pemimpin itu yang punya regulasi. Tapi bagaimana respon orang yang menjadi sasaran regulasi itu? Artinya kalau sini budaya lingkungan yang ingin dibangun kepala sekolah, pastilah kepala sekolah memiliki kecenderungan budaya yang baik. Karena dia yang punya ide, ya ingin menerapkan. Tapi respon yang menjadi sasarannya itu guru dan peserta didik, seperti apa jawaban mereka terhadap budaya lingkungan ini? Ada nggak hasil wawancara yang bicara tentang itu di sini? Atau Kalau jangan-jangan Anda hanya menyorot kepala sekolahnya saja? enggak, jadi seperti berhias itu memang sudah saya konfirmasi dan bisa dilihat di lampiran ini dengan Bu RA, apa namanya, RA itu sudah saya lakukan seperti berhias, memang benar dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, Prof. Mereka mensupport. Mereka mensupport, Ya, sangat ada mensupport. dinyatakan di sini? Ya ada, Prof. Bisa dibuktikan nggak? Halaman berapa kira-kira? Di halaman DR, Bu DR itu, Prof. Ada nggak? DR. Halaman 188 mungkin masuk dah itu. Tunggu, Prof. Apa tampil? Sebentar ya, Prof. Tapi yang jelas ada ya. Ada, Prof. Oke. Ada. Mungkin belum yang terakhir. Ya, siap, Prof. Eh, apa namanya? Budaya lingkungan yang dimaksud ini itu dari bebas dari sampah ya. Ya, salah satunya itu. Salah satunya sampah. Sampah yang dimaksud itu sampah apa? Ada sampah apa ekonomis dan sampah non ekonomis. Non ekonomis Ya, yang atau organik non organik. ya Ya. itu termasuk juga, Prof. Oh Jadi gitu ya. kalau yang ekonomis misalnya begini, Prof. Ketika kita misalnya pakai botol aqua yang gelas, ketika kita buang itu yang mereka praktekkan ya, Prof. Mereka membuka itu plastiknya, Prof. Sehingga ketika nanti dipungut oleh tukang sampah misalnya atau dibuang ke pengolahan itu sudah tinggal diolah atau tinggal dijual oleh yang pemungut sampah misalnya, Oke, Prof. baik. Seperti itu kira-kira. Ibu Ketua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sidang tertutup ini. Terima Terima kasih. kasih, Saya Prof. kembalikan kepada Ketua Sidang. Mengingat waktu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsu, PhD, yang sudah sangat banyak memberikan pertanyaan, masukan, dan pengujiannya kepada promovendus kita
Ali Marzuki Zebua. Sekali lagi terima kasih Prof. Sam. Selanjutnya, saudara, saya hadapkan kepada penguji kedua internal yang terhormat amat terpelajar, Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani, MPD. Disilakan Pak Syahran. Izin Bu, sepertinya Pak Saran terlempar. Ini sedang minta dibukakan linknya lagi. Karena link dikunci, sebentar saya telepon Bu Ira. Oh, gitu. Itu linknya sudah dibuka Bu Wahyuni. Siap, itu udah masuk. Iya, Pak Syahran, mendengar suara saya? Oh, sedang proses connecting. Pak Syahran? Pak Syahran? Halo, Pak Syahran? Mendengar suara saya, Pak? Coba ditelepon, Wahyuni Fitria. Bisa, Pak Syahran? Ya, bisa. Ya, Assalamualaikum. oke, baik. Silakan Pak Syahran, sesi Saya Syahran lagi. lagi. Baik, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kita hormati Ketua Sidang, sebenarnya hasil disertasi Pak Ali Zebua, Prof. Ya, Pak. Dr. Resnita, pembimbing yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Faidi Asyari, dan promotor Dr. Hajjah Fadilah, para penguji, terutama penguji eksternal, Profesor Dr. Dede Rosada, Prof. Samsu, Sekretaris Panitia, Ibu Dr. Wahyuni. Ada beberapa catatan dari saya, Pak Ali, terkait dengan disertasi ini ya. Tadi sudah banyak juga masukan dari Prof. Dede terkait dengan metodologi ya, tapi itu sudah saya tidak akan bahas lagi, nanti silahkan disesuaikan saja. Siap. Menjelang ujian tertutup atau menjelang ujian terbuka nanti mungkin ada baiknya narasi dari peragam per peragam nanti disusun kembali ya, dibaca kembali sehingga enak ditelaah gitu, dibaca gitu ya. Misalnya antara peragam 1, kedua, ketiga, keempat, sampai nanti kira agak sumbang antara peragam pertama dengan kedua ya, nanti mungkin bisa di delete gitu ya. Nanti itu saya secara umum saja. Nah, yang kedua, beberapa istilah asing itu masih ada ditemukan, nanti tolong disesuaikan ya. Siap. Nah, kemudian juga daftar referensi, Pak Ali menggunakan Mendeley ya. Mendeley. Ya, benar, Nah, Pak. kalau menggunakan Mendeley jangan lupa setelah jadi itu nanti direvisi kembali gitu ya. Karena di Mendeley itu kadang-kadang muncul kalimat itu besar semuanya gitu kan. Nah, jadi nanti diperhatikan lagi sesuai dengan kaidah penulisan, kaidah tulis ilmiah yang kita punya gitu ya. Boleh pakai Mendeley, itu tidak salah. Nanti disesuaikan saja, dirapikan kembali gitu ya. Dirapikan kembali soal penggunaan penempatan formatnya itu ya. Nah, karena Mendeley itu dia tidak langsung utuh dia ya, perlu nanti revisi-revisi gitu atau penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Nah, kemudian Pak Ali, saya cuma minta Pak Ali menjelaskan, karena ini adalah ujian tertutup, 4 rumusan masalah itu gitu ya. Bagaimana pertama rumusan masalah itu, bagaimana model implementasi kepemimpinan lingkungan sekolah. Ya, Adiwiyata di Provinsi Jambi. Nah, ini mohon Pak Ali bisa nggak menjelaskan ke kami ya.
yang bagaimana model implementasinya itu. Yang kedua, bagaimana penerapan budayanya. Yang ketiga, bagaimana peran partisipasi. Yang keempat, bagaimana dampak sikap kepemimpinan lingkungan kepala sekolah dalam pengembangan budaya lingkungan. Nah, coba Pak Ali, jelaskan ke saya, cukup di waktu 5 menit saja untuk menjelaskan itu. Kira-kira apa poin-poin pentingnya itu, model implementasi itu? Suaranya masih mute, Pak Ali. Baik, siap Pak Dokter. Jadi saya minta Eh, itu aja, ya, 4 ya, itu 5 menit saja, tidak usah banyak lama-lama waktunya. ya, terkait dengan implementasi kepemimpinan lingkungan, kita menemukan ada 12 indikator yang telah diuji juga di sini, dan 12 indikator itu dikumpulkan dari berbagai teori, dan dari 12 ini kita kumpulkan menjadi 3, Pak Ali, dan boleh, ya, boleh saya ralat nggak Pak Ali? Pak Ali siap, sering menggunakan istilah indikator, ya kan? iya, Biasanya kalau penelitian kualitatif itu tidak lagi menggunakan indikator, ya. Tapi bagaimana apa hasil-hasil lapangan itu menjadi temuan-temuan kita kemudian menjadi teori. Kalau sudah kita menyebut indikator, berarti kita masih menggunakan teori, gitu kan? Itu ya, hanya sebagai sandaran kita aja teori-teori itu, tapi praktek di lapangan dalam proses pengolahan data kita kan ingin menemukan teori itu, nah gitu kan. Jadi kalau menurut hemat saya, dihindari penggunaan istilah indikator-indikator itu, cukup di mindset kita saja tentang teori itu. Tapi dalam dalam hasil pengembangan kita di lapangan, itulah yang menjadi temuan kita yang akan kita argumentasikan di sidang ini, gitu lah. Gitu Mas Sally, Pak Ali. ya, siap Pak Dokter. Ya. Jadi izin Pak Dokter, Ya, terkait dengan bagaimana kepemimpinan lingkungan ini, maka model-modelnya itu Pak Ali, model ya, implementasi modelnya gimana? pada akhirnya saya merumuskan ada 3 kerangka kerja visi berkelanjutan, dinamika kepemimpinan kolaboratif, dan integrasi sistem yang tangguh. Yang mana yang ketiga ini eh, dapat diterapkan dalam kepemimpinan lingkungan kepala sekolah. Yang dengan istilah saya menggunakan adalah frasa e-leadership. Dan ketiga ini bisa menjadi framework atau model dalam penilaian kepala sekolah atau calon kepala sekolah, khususnya sekolah adiwiyata, dan ini dapat digunakan oleh instansi terkait dalam penilaian kepala sekolah. Yang kedua, terkait dengan penerapan budaya lingkungan, saya menemukan ada beberapa temuan yang terangkum dengan 3 budaya. Pertama itu gagasan, aktivitas, dan artefak. Dan ini saya pinjam dengan istilah budaya regeneratif oleh para ahli. Dan yang ketiga, terkait dengan peran partisipasi warga belajar, eh, peran mereka sangat penting, ya, terkait peran siswa, baik guru ataupun masyarakat sekitar, berupa misalnya program kelas bersih, penanaman tanaman, dan pengelolaan sampah, dan kegiatan lainnya. Dan terakhir, terkait dengan dampak dan sikap kepemimpinan kepala sekolah telah memiliki efek dampak positif terhadap pengembangan budaya lingkungan ini, yang terangkum dengan beberapa kegiatan advokasi terhadap kegiatan peduli lingkungan, pendidikan, dan pemberian sanksi kepada para pelanggar. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke Pak Dokter. Ali, dari 4 rumusan masalah ini, menurut Pak Ali, setelah proses penggalian data di lapangan, gitu ya, yang Bapak Ali lakukan proses wawancara dan observasi, kira-kira Pak Ali, menurut Pak Ali ya, di antara 4 ini mana yang bisa menjadi temuan Pak Ali? Di antara 4 ini yang paling bisa dianggap novelty-nya gitu, di mana? Di bagian model kepemimpinan kepala sekolah. Karena selama ini tidak ada yang memang merumuskan bahwa model kepala sekolah dalam isu lingkungan seperti apa. Yang selama ini adalah di perusahaan-perusahaan, Pak, maupun di pemerintahan. Gitu. Sementara untuk kepala sekolah tidak ada. Kira-kira seperti itu, Pak. Bukankah selama ini kan sekolah adiwiyata itu udah lama tuh dikembangkan? Benar, benar. Nah, kalau begitu apanya yang salah ya terhadap pengembangan sekolah adiwiyata itu? Yang jadi adiwiyata ini sehingga Pak Ali ingin menemukan teori dengan model pengembangan tadi gitu, mengimplementasi itu gitu. jadi
teori Adiwiyata ini adalah program PLH yang dimulai sejak 1970-an dan itu terus berkembang sehingga diistilahkan dengan Adiwiyata. Dan untuk apakah itu salah, tidak ada salahnya, tetapi praktik oleh instansi terkait eh, bahwa dalam pemilihan kepala sekolah selama ini, khususnya sekolah Adiwiyata, karena perlakuan ini harus khusus, Pak. Berbeda dengan sekolah umum ya, seperti biasanya yang non Adiwiyata. Karena kalau berdasarkan apa namanya, berdasarkan riset terdahulu, kalau dikelola oleh orang yang tidak paham, misalnya ilmu konservasi misalnya, maka sekolah Adiwiyata tidak akan jalan secara maksimal. Adiwiyata kemudian apa namanya itu sebagai pakem dalam eh, menggerakkan mereka seperti apa, tetapi terkait dengan bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah versi Adiwiyata di sekolah Adiwiyata itu tuh belum terumus, Pak. Yang ada adalah kepemimpinan lingkungan versi di perusahaan, versi di pemerintahan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya Pak Ali, satu lagi. Siap, siap, Saya Pak. membacanya, disertasi Pak Ali ini, ayat-ayat Al-Quran itu belum mewarnai dari hasil hasil Siap. temuan-temuan Pak Temuan Ali ya? gitu ya. Gitu. Iya, Maksud iya saya, benar. ada baiknya juga ya, justru Dielaborasi, Pak. kita dengan latar belakang manajemen pendidikan Islam ini, justru Al-Quran itu menjadi apa namanya, menjadi pedoman, sandaran dalam pengembangan model implementasi kepemimpinan lingkungan kesolatan. Kira-kira gimana menurut Pak Ali itu? Ya, benar, sangat benar Pak itu. Memang apa namanya kalau kita apa kaitkan dengan prodi MPI memang harus dikaitkan. Jangan sampai juga kita sekuler Pak ya. Sampai tidak ada ayat-ayat Malah menurut Al-Quran hemat terutama dari saya hasil ya. Al-Quran itu, malah Pak Ali, menurut saya Al-Quran itu penuh dengan nilai-nilai Ya, itu gitu ya. Misalnya zaharal fasadu fil barri wal bahri jangan terjadi apa kerusakan kerusakan di lingkungan, laut dan di bumi, apa di laut dan di ulah darat tangan gitu ya, manusia. akibat manusia. Menurut hemat saya ayat itu cukup menggambarkan bagaimana sebenarnya konsep lingkungan ini. Kemudian lagi bapaknya ayat yang lain tentang apa terjadi siang dan malam sebenarnya untuk kita berpikir itu kan. Nah, maksud saya Pak Ali ya dimuat juga lah ayat-ayat Al-Quran itu sehingga menjadi lebih mewarnai gitu. Nah, Siap, jadi Pak. di mana kira Pak Ali masuknya itu Ya, benar sekali ayat Pak. Al-Quran itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi memang kurangnya di situ. Nah, misalnya bisa jadi di kepemimpinan lingkungan juga bisa dielaborasi dengan dalil-dalil akli Ayat maupun Al-Quran gitu. akli gitu. Iya, benar. Nah, terima kasih sarannya, Pak. Saya Ya, lupa di situ, Pak. jadi ya tidak hanya ayat Al-Quran tapi mungkin beberapa hadis-hadis Rasulullah ya terkait dengan isu-isu lingkungan itu ya, menjaga kebersihan ya kan, an-nazafatu bil iman misalnya konsepnya kan. Ya, Nah, itu kan penting gitu kan. Nah, di mana ditempatkan itu penting. Itu masukan-masukan yang untuk siap, melengkapi ya, siap, siap, sehingga Bapak. tidak kering dengan itu ya. Terakhir Siap. Pak Ali, saya setuju tadi rekomendasi itu ya, karena ini terkaitannya dengan ada institusi-institusi lain selain dari sekolah, itu juga perlu disampaikan ya, sehingga karya Pak Ali ini memang betul-betul bermanfaat ya, bermanfaat bagi penentu-penentu kebijakan gitu kan. Nah, jadi menurut saya perlulah nanti disampaikan juga ya pokok-pokok pikiran ini sehingga memang betul-betul terlaksana dengan baik. Itu tidak hanya pada tataran teori saja. Mungkin itu saja penjelasan atau Terima konfirmasi kasih, Pak. saya terkait dengan ujian Pak Ali ini. Selamatlah Pak Ali ya, mudah-mudahan ini Siap, Pak. mempercepat proses penyelesaian doktor Anda ya. Amin. Terima kasih pimpinan sidang. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji M. Syahran Jilani yang sudah memberikan pengujian dan juga memberikan beberapa catatan dalam rangka untuk nanti menjadi pertimbangan untuk direvisi. Sekali lagi terima kasih Pak Syahran. Selanjutnya, Saudara Promovendus Ali Marzuki Zebwa. Saudara mau minum? Oh ya, siap. Silakan. Izin, Bu. Silakan. Oke, Pak. Juga kering ya? Iya.
Baik, selanjutnya saudara saya hadapkan kepada tim promotor sekaligus penguji saudara di dalam sidang ujian tertutup ini. Yang pertama, yang terhormat, sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Suaidi Asyari, MA, PhD. Disilakan, Prof. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih pimpinan sidang, Bapak Ibu para penguji, kemudian para pelaksana ya, kemudian Pak Ali. Siap. Pertama, saya merasa bersyukur ya, senang. Alhamdulillah sebagian besar dari apa yang saya arahkan Anda tindak lanjuti. Ingat ya, Siap. sebagian besar loh. Berarti masih ada yang belum ya. Nah, inilah Siap. ini. Ya. Jadi dari mulai Anda menyajikan tadi ya, kemudian ketika kita bicara masalah substansi dan tidak lagi bicara masalah huruf yang tertinggal, huruf besar yang kecil, kan tidak lagi itu. Ya, dan Anda menyadari itu bahwa itu karena checklist yang Anda ikuti itu kan. Nah, dan saya senang ketika Pak Dede tadi mendalam sekali dan tidak terganggu oleh catatan-catatan yang sudah Anda perbaiki itu. Nah, itu jadi dan itu kemudian saya meyakini itu akan menjiwai Anda dan saya melihat kesabaran Anda ketika mengulang lagi perbaikan lagi dan kesabaran Anda itu bagus saya kira. Dan bagus dan hari ini Anda merasakan itu kan, merasakan. Benar. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, seandainya Anda mengikuti tindak lanjuti pertanyaan saya, sesungguhnya pertanyaan Pak Dede sebagiannya terjawab. Kan saya bilang Anda bicara masalah, Anda tidak berbicara masalah pemanaan atau kesadaran. Nah, itu terlihat pada implikasi dan rekomendasi. Pada bagian rekomendasi terakhir, Anda bilang memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lingkungan, seperti budaya lokal, kondisi sosial, dan lain sebagainya. Saya kan pernah mempertanyakan dan meminta Anda menindaklanjuti. Kata saya, kenapa Anda tidak memasukkan memperdalam pemahaman dan kesadaran? Nah, kesadaran itu kan menyangkut pemaknaan. Ya kan? Nah, yang ditanyakan oleh Pak Dede tadi itu sebenarnya. Jadi ketika sudah dipraktekkan, apakah kemudian orang ini memang internalisasi nilainya itu atau tidak? Pertanyaan Pak Dede kan tadi ke situ tuh. Nah, misalnya hari ini kan menarik nih, ada beberapa contoh menarik. Gus Miftah hari ini. Ya, mencaci maki penjual cendol ya toh. Benar, itu artinya apa? Dia ngomong tapi tidak mempraktekkan nilai yang dia perjuangkan. Paham enggak? Paham. Ya kan? Dia ngomong. Jadi sekarang kita melihat ada orang ngomong tidak ngerjakan, ada orang ngerjakan tidak ngomong. Nah, kan lebih baik orang ngerjakan tanpa ngomong tuh daripada orang yang ngomong tidak ngerjakan. Tapi tidak boleh memilih di situ. Sebaiknya ngomong dan ngerjakan. Artinya apa? Orang ngomong dan paham kemudian mengerjakan tentang sustainability ini kan lintas budaya, agama, etnis. Ya kan? Nah, hanya saja tidak semua orang yang ngomong memahami dan tidak semua yang memahami ngerjakan. Nah, maksud penelitian Anda ini kan mengatakan sebenarnya orang yang memahami sebagai konsep, kemudian mengerjakan, menindaklanjuti, kemudian menginternalisasi nilai itu menjadi kepribadian. Pernah saya tanyakan, ini apa sekedar konsep aja ini? Kemudian memahami apa yang dikerjakan orang, kemudian Anda menarasikan saja tanpa mengambil nilai. Kesadaran terhadap nilai ini yang lemah. Itulah pertanyaan Pak Dede tadi. Jadi menurut saya, Anda harus tambah rekomendasi yang ketiga itu memperdalam pemahaman dan kesadaran tentang faktor-faktor dan seterusnya. Dan itu mempengaruhi sebagian dari isi. Pada halaman berapa tadi itu? Nanti bisa kita diskusikan habis ini ya. Jadi ada narasi yang Anda tambahkan sehingga kata kesadaran di situ masuk dia datanya dan analisis terhadap datanya. Paham kan? Menambah aja di situ, nggak ada data yang Anda analisis, nggak bisa masuk, dia nggak masuk itu. Keluar lagi nanti pertanyaan Pak Dede. Paham nggak? Jadi menambah satu kali kata itu kesadaran, ya.
Nah, kesadaran itu yang nantinya dibawa keluar ke sekolah, kemudian dia ke perguruan tinggi. Kalau sekedar praktek aja tanpa kesadaran, enggak lah. Itu yang hari ini problem besar kita. UI mengapa ngasih apa doktor ke Bahlil itu? Itu kan problemnya kan di situ tuh. UGM juga punya problem di situ. Jadi lemahnya kesadaran. Nah, jadi begitu ditambah kesadaran, maka sebahagian dari saran dari Pak Dede tadi dapat ditindaklanjuti. Tapi ingat nih, Pak Dede tadi menyarankan, memberi masukan. Apabila Anda mempunyai jawaban terhadap apa yang dia berikan tanpa harus memperbaiki, tidak harus diperbaiki. Tinggal tunjuk halaman berapa dibahas itu, gitu loh. Siap. Jadi kalau dibahas nanti Anda neliti lagi. Ya kan? Nah, Ya. tapi data sudah ada toh. Data sudah Siap. ada. Jadi Anda memperbaiki narasi. Kalau narasi terhadap pertanyaan Pak Dede tadi sudah ada di halaman tertentu, tinggal Anda merujuk itu. Paham kan? Nah, Paham. termasuk juga penguji-penguji yang lain tadi. Dan bagi saya ini saya harus nyampaikan nih Bu Direktur. Sebagian kecil ya dari yang saya bimbing ini saya baru ketemu ini. Saya baru ketemu ini. Dan sabar menindaklanjuti yang ini. Kadang-kadang ya saya marahi juga. Kenapa Anda ulang lagi kesalahan Anda ini? Itu kan, tapi dia sabar melanjutkan. Dan hasilnya lumayan bagus lah. Ya, bagi saya itu bagus. Bagus. Dan tidak banyak yang saya bimbing yang bisa sabar seperti ini. Nah, dan kesiapan Anda memperbaiki dan atau ya menunjuk pada halaman berapa itu dibahas, itu kan akan mempengaruhi nanti ujian terbuka. Nah, ya tidak harus semuanya diambil, tidak harus. Saya kira ada jawabannya sebagian itu di sebelah halaman. Misal yang ditanyakan oleh Prof. apa tadi, Prof. Samsu itu tentang data. Saya pernah nyampaikan ini toh tentang data itu. Anda kan kemarin menyurahkan 4, kata saya, Anda drop pada saatnya. Jangan di drop kemudian tiba-tiba dihilangkan. Nah, kemungkinan besar sampai oleh Prof. Samsu itu ternyata mempengaruhi para penguji atau pembaca nanti. Oleh karena itu mungkin masukkan di situ tadi, Anda buat aja catatan langsung, catatan kaki di halaman 83 itu, Anda buat catatan kaki menjelaskan bahwa ini tadinya begini-begini, tapi setelah ditemukan begini, kita mendrop ini. Sebagai sebuah proses dalam penelitian, itu wajib diketahui oleh orang lain. Kenapa tiba-tiba hilang? Ya karena kalau Anda hilang tanpa memberi narasi, waktu nggak bisa itu. Saya penguji nggak bisa membimbing nggak bisa terima. Kenapa Anda hilang begitu saja? Nah, beri narasi. Oleh karena diberi jarak, maka kemudian muncul pertanyaan. Kenapa ada 3, ada 4? Udahlah, di halaman 81, Anda buat catatan kaki, menjelaskan bahwa tadinya begini, maka di drop dengan argumen ini. Tinggal di copy paste dan robah dikit narasinya yang di halaman 103 tadi ya. 103. Nah, 103. Tinggal di drop itu. Dengan demikian mudah-mudahan itu terjawab pertanyaan dari Profesor tadi, Profesor Samsu. Karena kalau Anda tidak menyebut itu, proses ini kan perlu diketahui oleh orang. Benar. Oleh pembaca toh. Nah, gitu. Nah, terus apa tadi nih? Ya. Masukan dari Pak Dede tadi itu untuk sampai pada level maksimal Anda bekerja dan level terbaik dari penelitian ini. Itu loh. Itu loh. Kalau Anda kerjakan itu tentu makan waktu, Anda akan memperoleh hasil yang sangat maksimal. Tentu saya senang. Pertanyaannya, mungkin tidak Anda menggunakan waktu sekian lama lagi untuk sampai pada ujian terbukanya. Itu keputusan pada tangan Anda. Kalau sekiranya masukan dari Pak Dede tadi selesai dengan menunjuk narasi pada halaman lain yang mungkin tidak terbaca oleh Pak Dede, bisa cukup itu. Tapi kalau yakin punya waktu, bisa lebih bagus, sudah saran Pak Dede tindak lanjut. Dan hasilnya nanti Pak Dede tidak lagi mempertanyakan itu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi ujian terbuka nanti maksimal. Persis seperti ini hari ini. Kalau Anda tidak lanjut pakai checklist kemarin itu, Anda babak belur lagi oleh titik koma itu, huruf besar dan sebagainya. Hari ini kita tidak diskusi substansi kita. Jelas ya? Nah, jadi gitu, saya kira begitu. Saya nih Bu Prof Direktur tidak membela dia ini, tapi bagian yang ditanyakan itu sudah bagian dari diskusi kami. Tinggal lagi kemarin itu tidak ditindaklanjuti pada bagian itu. Kata saya,
kenapa tidak begini? Nah, ternyata benar yang itu dipertanyakan oleh Pak Dede. Nah, jadi pilihannya terserah kepada Ali. Pak Ali ya. Ali. Pak Ali M Zarnuba, Zanuba silakan. Nah, nanti boleh kita diskusi habis ini, boleh. Siap. Boleh Siap, ya, bro. atur waktu gitu ya. Ya. Anda di Jambi toh? Ya, sedang di Jambi, bro. Boleh diatur waktu ya. Siap, bro. Saya kira demikian. Makasih pimpinan sidang. Makasih juga pada Pak Dede dan sebagai Bapak Ibu Pak Prof Samsu. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu detail tadi itu sangat penting sehingga nanti orang lain tidak mempertanyakan lagi kalau Anda tindak lanjuti apa yang disarankan ini, termasuk dari Prof Sahran dan nanti dari promotor yang kedua, Bu Dr. Padilla, promotor ya. Makasih banyak. Makasih pimpinan sidang, Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya senang aja. Karena senangnya saya itu Ali ini sabar, dia ngikuti saya. Pernah saya marahi, pernah. Dan dia tidak lanjuti dengan sabar. Siap saya Prof, gitu. Ya, makasih ya. Makasih. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Swaidi Asyari yang sudah memberikan penguatan kepada Promovendus Ali Marzuki Zebua. Ya, menurut Prof. Swaidi bahwa Ali Zebua ini orangnya sabar, tekun, mengikuti arahan dan petunjuk dari promotor ya. Memang seharusnya begitu ya, Promovendus ya, supaya aman, lancar gitu kan ya. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Swaidi, dan insya Allah nanti catatan-catatan kecil tidak akan ditemukan lagi pada sidang terbuka. Baik, terakhir saudara saya hadapkan kepada kopromotor sekaligus penguji saudara yang terhormat amat terpelajar Ibu Dr. Hajah Fadilah MPD. Disilakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak promotor utama ya Pak Profesor Dr. Haji Swaidi MA PhD. Kemudian Bapak penguji Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA. Penguji Profesor Samsu MPD PhD, penguji Dr. HM Syahran Jailani MPD, para tim pelaksana, Ibu Ketua Sidang yang cantik. Ini ada 2 calon rektor loh di sini. Dan tadi ada 1 penguji eksternal yang mudah-mudahan memberikan banyak manfaat yang disampaikan. Saya menyimak dan sepertinya semuanya sudah terselesaikan ya, apa yang diminta atau ditagih oleh Prof. Dede, semuanya ada cara untuk menjawabnya ya, untuk melengkapi apa yang diminta. Apakah nanti Pak Ali siap untuk melakukan setidaknya memunculkan apa yang menjadi penyebab dari fenomena itu muncul. Karena ya bagaimanapun ya saya juga sangat mengapresiasi salah satu bimbingan kami, Pak Ali ini termasuk yang sangat upayanya itu effortnya sangat lebih ya dari yang seharusnya gitu. Makanya wajar kalau banyak data yang diperoleh dan bacaannya juga lumayan banyak menurut saya. Dan dari awal saya melihat tema yang diangkat ini memang sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Karena ini adalah hal yang tidak banyak orang concern di sini ya, tentang lingkungan. Dan sebenarnya lingkungan memang harus diawali dari sekolah untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi terima kasih, jawaban-jawabannya tadi juga cerdas menurut saya karena mampu mengcounter, menjawab ya setidaknya, sehingga tidak terbawa beban juga kalau nanti oh iya semua gitu kan. Tapi menurut saya, hemat saya ya, bagus juga dilengkapi dengan itu tadi, apa yang menjadi kenapa itu terjadi gitu. Ya, why it's happen gitu.
Sehingga itulah yang nanti yang akan menjadi novelty-nya dari Ali, sehingga nanti ketika ujian terbuka Ali sudah semakin percaya diri. Kita sudah tidak persoalan lah kalau soal data. Hanya itu saja saya rasa lebih meruncingkan ya, sehingga kelihatan ada yang diperoleh karena ini disertasi. Kalau skripsi mungkin sudah cukup ini, tapi karena di disertasi tentu ada hal yang harus dibawa ke pihak lain untuk direkomendasikan, sehingga ini menjadi satu manfaat ya bagi setiap promovendus yang lahir, khususnya dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tentu saja rekomendasinya bukan hanya ke Dinas Lingkungan Hidup, tapi juga Dinas Pendidikan, gitu ya. Mereka harus bersama-sama. Kalau saya Kementerian melihat, Agama, ya tentu saja. Agama. Saya melihat sehari-hari saja begini, masalah kecil Pak Ali, tapi saya juga sangat menyaksikan bagaimana justru mahasiswa umpamanya baru saja melakukan kegiatan itu sampah berserakan di mana-mana. Kalau dulu ya Prof. Suaidi itu memang concern setiap ini harus bawa kantong sampah gitu. Nah, itu kemarin saya mengecualikan untuk fakultas tarbiyah. Pokoknya boleh melaksanakan kegiatan tapi no sampah gitu. Dan itu terjadi dan bagus. Artinya memang pengelolaan itu penting gitu loh. Pengelolaan penting dan mendirect mereka untuk melakukan hal yang benar itu penting, karena tidak akan siswa atau generasi-generasi muda yang baru belajar ya, belum tahu makna dan lain sebagainya, itu memang mereka harus diberikan pendidikannya gitu, pembiasaannya. Nah, saya rasa kalau memang ada adiwiyata, apakah nanti ada perguruan tinggi juga sekelas atau sama tipenya dengan adiwiyata atau apapun itu nanti istilahnya ya, penyebutannya. Nah, saya rasa itu Bu untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh peneliti-peneliti terdahulu, peneliti penguji dan promotor yang tadi ya, yang sebelum saya. Tentu saja ini menjadi pelengkap, tapi itu tadi penekanan saya tetap Pak Ali melakukan melengkapi lah kekurangan-kekurangan yang ada, dan saya percaya bahwa Pak Ali akan mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti yang tidak bisa karena nanti akan ada lagi ya, satu lagi ya tambah pengujinya Bu ya, masih tambah Iya, satu lagi. penguji Iya. kehormatan. Ya. Oh ya, penguji kehormatan yang belum membaca ini ya. Saya senang tadi Pak Ali sangat punya sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada para penguji. Demikian, terima kasih Bu Direktur. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Fadilah yang sudah memberikan penguatan terhadap disertasi Saudara Promovendus Ali Marzuki Zebua. Jadi memang semua penguji menyatakan hal yang sama, bahwa saudara itu kaya akan data, kaya akan bacaan, namun tetap saja karena kita ini ujian ya, masih ada sisi kekurangannya. Tapi insya Allah kekurangan itu tidaklah banyak, tidaklah besar, sehingga saudara nanti insya Allah setelah ujian tertutup ini bisa melengkapi apa saja tadi yang diharapkan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim penguji ya. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Hajah Fadilah sudah memberikan penguatan-penguatan kepada promovendus kita. Bapak Ibu, tim penguji yang saya hormati serta promovendus, selesai sudah sesi pengujian kita pada siang hari ini. Sebelum sidang diskors, untuk tim penguji memberikan penilaian kepada dalam proses sidang ujian ini. Ya, langsung diskors saja. Sidang diskors dan saudara